Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas Rindu Maguwarjo. Nah, bagaimana ceritanya kok Rindu Maguwarjo ini? Oke, kita saksikan saja bersama ceritanya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu telah tiba. Wah, Brigata Kurvasut akhirnya bisa melepas rindu terhadap PSS Sleman dan Sleman fans lainnya dan Slemania juga. Banyak ya supporter PSS ternyata. Yang saya dengar kemarin hanya memperebutkan 50% saja tiketnya yang diobral, tetapi endingnya kenyataannya yang hadir di stadion bahkan hampir full tribun ya. Tribun selatan itu sudah full, tribun timur full, tribun utara juga full oleh Slemania sendiri. Nah, tribun VIP juga ada beberapa. Akhirnya Brigata Kurvasut bisa melepas rindu. Yang saya lihat tadi, wah, mereka itu menyalakan flare terlalu banyak, menyanyikan lagu-lagu dengan lantang, bahkan suaranya baju ngeri tenan. Ibarat kata itu mereka kan 2 tahun ya tidak nonton bola, ibarat kan yo suwe banget ra nonton bal, kangene kaya piye ya mestine wis paham lah. Wah, 2 tahun tidak lihat bola, akhirnya mereka itu melepas rindu. Bahkan saya dengar pertandingan ini itu sempat dipersulit oleh para pihak izin itu sempat dipersulit. Bahkan saya dengar kabar ini sempat batal siang tadi itu. Pertandingan PSS dan Bali United ini sempat batal. Wah, ini sangat mengecewakan tadinya. Lalu setelah saya dengar kabar lagi sore tadi itu langsung sudah difikkan oleh akun PSS Sleman. Akhirnya pertandingan uji coba ini dibolehkan dan diberikan izin oleh kepolisian ya. Nah itu saya dengar kabar memang pertandingan ini sempat tidak diizinkan itu dikarenakan memang pihak dari pemerintah itu ada yang datang di Yogyakarta. Nah itu sempat izin itu dipersulit juga. Nah, ya sepak bola itu memang seperti ini. Makanya di Indonesia jangan kaget jika jadwal sepak bola itu bisa berubah-ubah, bisa ya seperti ini. Kadang izin itu juga dipersulit oleh pihak kepolisian dan lain-lain ya. Jadwal sudah oke, tapi izin masih belum oke lah, seperti itu ya. Di Indonesia ini memang sulit. Menurut pandanganmu sendiri, Cok, ini tentang izin dipersulit ini gimana ini tadi ini? Ya sebelumnya ya selamat lah buat Brigata Kurvasut akhirnya bisa melepas rindu pada PSS Sleman di Stadion Maguwarjo. Karena bagaimanapun 2 tahun Maguwarjo jauh dari kebisingan supporter hening. Nah, akhirnya pada kemarin itu meriah banget atmosfernya, wah luar biasa. Dan kita berbicara soal perizinan di Indonesia. Ya kayak gini lah, jangan kaget lah. Ini Indonesia, Bung. Sesuatu itu soal birokrasi rumitnya minta ampun. Izin itu izin, terutama izin keramaian. Karena ya gimana lagi ya, Indonesia ini kan ya sedang banyak problem, terutama habis kena pandemi dan lain-lain. Nah, sensitif sekali untuk urusan keramaian ini. Ya ada beberapa kota itu memang longgar lah izinnya, seperti Surabaya, terus Semarang. Itu kan kemarin bisa menyelenggarakan pertandingan full penonton tanpa ada hambatan apapun. Nah, tapi di Sleman itu sempat ada halangan, tapi akhirnya bisa terrealisasi pertandingan antara PSS Sleman melawan Bali United. Ya betul sekali ya. Inilah kenapa saya itu selalu bilang sepak bola tanpa politik itu memang sangat mustahil ya. Karena memang seperti ini, politik memang diperlukan untuk ya seperti ini, izin ini ya. Manajemen itu memang harus pintar berpolitik juga, harus pintar bernegosiasi, perlu kedekatan terhadap pemerintahan kota setempat dan kepolisian dan lain-lain ya. Politik gunanya untuk ini gitu. Nah, kalau di luar negeri, di Jepang, di mana negara-negara mana, ya itu kadang nggak perlu seperti ini, izin langsung keluar ya. Kalau di Indonesia ini beda, Bung. Wah, kadang itu memang harus diperlukan ibaratnya akrab karo wong jero. Nah, seperti itu. Wah, ini banyak motor ini. Saya bikin konten di pinggir jalan, jadi banyak motor, harap dimaklumi. Nah, ketika izin dipersulit itu kan ya nanti susah sendiri klubnya. Seperti PSS Sleman ini, wah nanti izin dipersulit. Padahal memang manajemennya mereka sudah mengupayakan, bahkan berupaya untuk menghadirkan penonton, tapi memang dipersulit. Pada akhirnya siang tadi sempat dibatalin. Wah itu
repot juga sih jadi supporter PSS Sleman ini. Akhirnya mereka sempat membuat ide, yang saya lihat tadi itu membuat ide mereka mengadakan pertandingan tapi cuma di lapangan biasa dan mereka rayakan sendiri gitu loh. Maksudnya memang nggak perlu izin-izin, tapi memang mereka pengen merayakan sepak bola dengan sepak bolanya sendiri, karena memang hashtag dari mereka itu sepak bola ini milik siapa ya, milik rakyatnya. Itu kata-kata dari capo, mantan capo mereka itu kan seperti itu yang saya dengar tadi. Nah, tadi kan pertandingan bahkan seru. PSS Sleman akhirnya tumbang 2-1 dengan Bali United. Ini sebuah catatan juga bagi pelatihnya nanti untuk kedepannya. Ya uji coba nggak masalah, kalah menang bebas. Namanya uji coba itu kan meracik-racik strategi dan lain-lain ya. Masih percaya coach itu juga sih, coach itu pasti juga bagus sih. Kalau BCS sendiri mereka nanti kan liga sudah mulai ya, yang kita rindukan cuman dari Brigata Kurvasut sendiri, selain mereka itu supporter punya fan ya, koreografi juga. Mereka itu pasti kan menampilkan koreografi nanti di Liga 1 dan lain-lain. Masih banyak ya aksi-aksi kreatif dari Brigata Kurvasut sendiri. Menurut pandanganmu Cuk, yang kamu rindukan dari Brigata Kurvasut sendiri ini apa ini untuk berlaga di Liga 1 dengan supporter ini? Yang jelas koreografi itu pasti, nggak cuma kita ya, tapi hampir seluruh fan di Indonesia atau supporter bola Indonesia merindukan Brigata Kurvasut atau merindukan koreografinya. Karena bagaimanapun BCS ini dulu sempat viral dan besar namanya itu karena memang trending di YouTube, di sosial media soal koreografi. Kan mereka membuat koreografi begitu cantik lah ya. Dan tentunya apa ya, suara lantang, nyanyian chants yang lantang dari Brigata Kurvasut ini memang patut ditunggu lah ya, bikin merinding. Mungkin kalau kalian para subscriber Jawa Wubol nonton ke Maguwarjo itu cobalah, pasti merinding kalau lihat cen-cen atau mendengar cen-cen dari Brigata Kurvasut itu. Ya betul, ya itu penyebabnya mereka itu supporter yang punya fans ya, karena itu memang kekompakan dari mereka, nyanyian lagu dari mereka, ya suara perut dari mereka itu memang sangat bikin merinding juga ya ketika berada di stadion. Bahkan banyak pemain PSS sendiri itu datang ke situ karena memang supporternya itu, makanya tertarik karena Brigata Kurvasut, bukan karena apa, tapi ya karena supporternya ya. Itu yang membuat daya tarik bagi supporter PSS Sleman sendiri. Ya ini sebuah apa ya, sebuah keuntungan bagi PSS Sleman ya. Mereka itu punya fans yang fanatik, mereka punya fans yang peduli. Selain Brigata Kurvasut itu punya fans, supporter ini tuh sangat kritis sekali terhadap klub mereka. Bahkan mereka itu ketika PSS Sleman ini menggok ataupun tidak sejalur dengan mereka, ataupun PSS Sleman ini belot, mereka pasti tahu dan mereka pasti akan berontak gitu. Maksudnya mereka itu pasti kritis terhadap hal-hal seperti itu. Menurut pandanganmu Cuk, tentang kritisnya Brigata Kurvasut ini bagaimana tanggapanmu sendiri ini? Ya ini memang supporter yang sangat cerdas ya John. Loh, kita akui lah ya, nggak cuma cerdas tapi kompak. Kalau cuma cerdas doang tapi nggak kompak ya percuma, zong hasilnya. Tapi ini kompak, jadi mereka satu suara. Terbukti ketika mereka menyuarakan 8 tuntutan, terus menyuarakan soal Dejan, soal Marco, soal Atur. Nah, mereka itu satu tujuan, satu kompak lah ya. Ketika mereka berdemonstrasi, mereka memprotes manajemen dan lain-lain. Mereka satu kompak, ini yang patut kita apresiasi sih. Jarang sekali memang supporter-supporter itu di Indonesia itu bisa kompak satu suara. Nah, ini kan penting bagi ekosistem organisasi itu sendiri, karena ya kita lihat itu banyak supporter perpecahan di tubuh supporter itu ya karena tidak satu suara. Egonya masing-masing, ngedekke genderone dewi ya, ngedekke komunitasnya frame-frame dewi ya. Nah, kuwi lho masalah ya. Ya menarik ya Brigata Kurvasut ini. Selain mereka itu kritis, mereka itu yang seperti dibilang si Cuk tadi, ini memang mereka itu kekompakannya sungguh luar biasa ya mereka itu.
Bahkan ketika terdengar suara kabar-kabar menginginkan perpecahan yang dulu sempat di Twitter itu terdengar tentang Sleman fans dan BCS itu bagaimana, itu mereka itu langsung mengeluarkan statement. Dari Brigata Kurvasut sendiri itu langsung mengeluarkan statement, dan setelah itu langsung mereka itu mengadakan forum besar. Wah, seluruh komunitas itu diundang dan seluruh komunitas itu disuruh hadir, dan ya mereka itu saling menguatkan satu sama lain. Ya Sleman fans ya Brigata Kurvasut ya sama saja, mereka itu ya memang pendukung dari PSIS Sleman gitu aja. Kalau menurut pandangan saya sih kekompakan mereka itu cukup bisa dibilang bisa buat contoh ya untuk supporter Indonesia lainnya. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.